Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan suatu kawasan yang memegang peranan yang amat penting bagi keseimbangan ekologi di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, di mana ini mencakup beberapa provinsi di Sumatera, yaitu Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Taman ini merupakan taman nasional terbesar di Sumatera dan terbesar kedua di Indonesia. Taman ini memiliki kekhasan dalam kekayaan keanekaragaman flora dan fauna, di mana berfungsi sebagai pengendali erosi, banjir, dan merupakan sumber air serta dinyatakan sebagai paru-paru dunia. Luas Taman Nasional ini memiliki luas sekitar 1,4 juta hektar, di mana untuk Provinsi Jambi luasnya meliputi 45% dari luas keseluruhan, yaitu sekitar 630.000 hektar. Untuk Provinsi Jambi mencakup 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kerinci dengan luas 270.000 hektar, Kabupaten Sarolangun Bangko dengan luas 260.000 hektar, dan Kabupaten Bungo Tebo seluas 94.000 hektar. Berdasarkan data yang dipaparkan di atas, terlihat bahwa bagian yang terluas dari kawasan taman ini berada di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Kerinci. Kemudian, apabila dibandingkan dengan luas Kabupaten Kerinci sendiri, yaitu seluas 4.200 km3, hampir 60% atau 240.000 hektar masuk kawasan taman nasional. Ini berarti bahwa 280.000 jiwa penduduk Kabupaten Kerinci hanya memiliki kesempatan memanfaatkan tanah seluas 164.000 hektar untuk berbagai keperluan. Padahal hampir 84% masyarakat Kabupaten Kerinci adalah bekerja sebagai petani, di mana memiliki ketergantungan yang tinggi pada tanah pertanian. Taman ini dinyatakan secara resmi sebagai Taman Nasional dengan SK Menteri Kehutanan nomor 1049 pada tanggal 12 November 1992. Kemudian SK Menteri Kehutanan nomor 192 tahun 1996 menetapkan luas Taman Nasional Kerinci Seblat kurang lebih 1,3 juta hektar. Karena itu, taman ini merupakan taman nasional pertama di Indonesia yang telah menyelesaikan semua prosedur hukum sehingga mendapat penetapan secara resmi. Flora dan fauna Taman Nasional Kerinci Seblat. Jenis hewan dan tumbuhan yang hidup dan tumbuh di taman ini sangat dipengaruhi oleh tipe alam dan ekosistemnya. Beberapa keragaman hayati di kawasan ini juga termasuk jenis endemik, langka, dan dilindungi. Fauna. Tercatat ada lebih dari 139 jenis burung yang hidup di kawasan Taman Nasional ini. Sebagian besar jenis burung tersebut adalah spesies endemik Sumatera yang membentuk habitat di Taman Nasional. 9 di antara kelompok aves tersebut memiliki spesies rangkong. Beberapa jenis satwa endemik Taman Nasional adalah badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, serta kelinci Sumatera. Terdapat pula kuau kerdil Sumatera atau juga dikenal sebagai karau. Ada tapir, kambing hutan, dan juga celepuk kerinci. Flora. Sebaran tumbuhan di Taman Nasional Kerinci Seblat dapat dibedakan atau dikelompokkan berdasarkan tipe ekosistemnya. Ada beberapa tipe ekosistem di kawasan ini yang memiliki total paling sedikit 4.000 jenis flora yang tumbuh. Flora hujan tropis. Pada ekosistem hutan hujan tropis dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut, terdapat beberapa jenis flora, yaitu vegetasi bambu, rotan, kayu manis, bunga edelweiss, dan berbagai spesies anggrek yang diketahui mencapai 300 jenis. Serta beberapa bunga besar seperti Rafflesia arnoldi, Rafflesia hasselti, dan Amorphopleus titanium. Flora ekosistem rawa. Ekosistem ini berada pada ketinggian sekitar 1.950 meter di atas permukaan laut. Luas kawasannya sekitar 150 hektar dan menjadi 2 rawa gambut paling tinggi di Pulau Sumatera. Vegetasi yang tumbuh di kawasan rawa ini ada beberapa jenis rumput seperti Lersia hexandra, Leucidion, dan Eupnia spicata. Ada pula pohon pinus, kayu pacet, pati sungsang, dan juga bunga. Taman Nasional Kerinci Seblat salah satu taman nasional dalam kondisi terancam karena beragam masalah dari marak pembakaran liar, perambahan, sampai perburuan satwa liar. Pertemuan World Heritage Summit UNESCO menguatkan itu.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Besar TNKS menandatangani nota kesepahaman dengan 4 Kapolda di Sumatera guna penyelamatan Taman Nasional seluas 1.368.000 hektar ini. TNKS mengalami ancaman kejahatan kehutanan seperti illegal logging, perambahan, dan kebakaran hutan, hingga hutan rudak dan bencana ekologis yang berujung kerugian negara. Jambi menjadi provinsi paling terdeforestasi dari 4 wilayah bentang TNKS dibanding Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Jambi paling banyak terjadi pemalakan dan pembukaan lahan, kata Agusman sebagai Humas TNKS pada Mongabai melalui saluran telepon baru-baru ini. Letak Kabupaten Kerinci lah yang mempermudah para pembalap mudah mengakses Taman Nasional lewat jalan kabupaten dan juga dipenuhi dengan sungai-sungai di TNKS. Aan sebagai koordinator wilayah Jambi, Tim Pelestarian Harimau Sumatera Kerinci Seblat atau PHSKS mengatakan bahwa pemburuan dan deforestasi mengancam keberlangsungan harimau Sumatera. Dia menunjukkan perburuan harimau meningkat akibat permintaan pasar gelap yang tinggi. Populasi harimau diperkirakan hanya 166 di kawasan dan sekitar TNKS. Ironisnya, hampir setiap kabupaten di bentang TNKS bercokol pemburu, perantara, hingga penampung dan pemalak. Mereka saling terkoneksi, ini kejahatan terorganisir. Untuk mengatasi permasalahan di Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS yang mencakup illegal logging, perambahan, dan perburuan satwa liar, serta melindungi populasi harimau Sumatera. Berikut beberapa solusi yang dapat diusulkan. 1. Penguatan penegakan hukum. Pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku illegal logging, perambahan, dan perburuan satwa liar. Hal ini termasuk peningkatan patroli hutan, pengawasan, dan penindakan hukum yang efektif. 2. Kolaborasi dengan LSM dan masyarakat. Kerjasama dengan LSM lingkungan dan masyarakat setempat sangat penting. LSM dapat memberikan dukungan dalam pemantauan dan pelaporan aktivitas ilegal, serta edukasi lingkungan kepada masyarakat. Masyarakat lokal juga dapat menjadi mata dan telinga yang efektif dalam mendeteksi pelanggaran. 3. Pemberdayaan masyarakat. Melibatkan masyarakat setempat dalam program konservasi dan memberikan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan seperti ekowisata, pertanian berkelanjutan, atau pengembangan usaha kecil. 4. Penyuluhan lingkungan. Melakukan kampanye penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati. Ini juga melibatkan edukasi tentang hutan dan satwa liar, termasuk harimau Sumatera. 5. Kerjasama internasional. Menggandeng lembaga internasional dan negara lain dalam upaya pelestarian TNKS dan perlindungan harimau Sumatera. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran informasi, sumber daya, dan bantuan finansial. Masih ingat dengan pemaparan sebelumnya tentang kawasan Kerinci Seblat yang memiliki fungsi penting terhadap kestabilan lingkungan? Di balik itu, kawasan ini juga memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu ekosistem loh. Salah satunya yaitu deforestasi. Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari wilayah berhutan menjadi wilayah tidak berhutan. Biasanya berupa perubahan tutupan lahan menjadi permukiman, alih fungsi lain yang sering terjadi secara permanen dan terus-menerus, hingga menyebabkan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Kegiatan penebangan khususnya konservasi hutan juga menyebabkan penurunan fungsi hutan dan akan meningkatkan peristiwa bencana alam, misalnya tanah longsor, erosi, banjir, dan lain-lain. Dampak dari kerusakan hutan ini adalah terancamnya kelestarian flora dan fauna. Karena itu, perlu dilakukan rehabilitasi dan penanaman kembali pada lahan yang sudah terdegradasi. Mencari alternatif untuk pembukaan lahan khususnya yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan
dan melakukan pengawasan dengan baik, serta pengelolaan lahan secara tepat untuk menghindari kerusakan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali pada lahan yang sudah terdegradasi, mencari alternatif untuk membuka lahan, khususnya yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan, melakukan pengawasan dengan baik, dan melakukan pengelolaan lahan secara tepat untuk menghindari kerusakan.